Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah sekalian, sidang jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama-tama kami mengajak kepada jamaah yang masih dalam perjalanan agar mempercepat langkahnya untuk menuju ke masjid, mengingat waktu Jumat telah masuk. Kemudian untuk jamaah sekalian yang telah berada di dalam masjid, untuk mengisi saf-saf kosong yang ada di depan, agar yang terlambat datang dapat menyesuaikan. Dan kemudian untuk anak-anakku sekalian, agar tidak bermain atau membuat keributan ketika acara khutbah atau acara Jumat sedang berlangsung. Seperti biasa, sebelum acara khutbah dimulai, terlebih dahulu kami pengurus masjid menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, salat Jumat lalu tanggal 18 April 2025 saldo Rp1.795.000. Adapun pemasukan kotak amal Rp376.000. Kemudian pemasukan donatur tetap sebanyak Rp350.000. Yang pertama dari Bapak Zainuddin Desiki dan keluarga sebanyak Rp250.000. Kemudian yang kedua dari Bapak Nawa Wiranata sebanyak Rp50.000. Kemudian dari Bapak Ibrahim Desitaba sebanyak Rp50.000. Adapun pemasukan infak sedekah, sumbangan air dos 20 dos, sumbangan air sebanyak 20 dos berupa uang Rp300.000. Yang pertama dari almarhum Sabang Denglate bin Suma, air 10 dos. Kemudian dari almarhumah Desanga binti Muding sebanyak 10 dos. Adapun pengeluaran rutin Rp150.000, kebersihan Rp375.000, air 2 dos Rp30.000, kurma 1/2 kilo Rp20.000, tisu 4 buah Rp20.000, kemudian laundry mukena sebanyak Rp40.000, sehingga total saldo akhir masjid kita sampai hari ini Rp1.886.000. Kepada para donatur dan kepada para penyumbang yang telah menyumbangkan hartanya untuk operasional masjid kita, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah memberikan untuk kita semua rezeki yang berlimpah. Jika terlilit utang, Allah bantu melunasi utangnya, dan jika sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Kemudian hari ini tanggal 25 April 2025 yang insyaallah bertindak selaku khatib sekaligus imam adalah Al-Ustaz Khairul Akbar Hafizahullah Ta'ala, dan beliau telah berada di antara kita. Kemudian selaku muadzin Al-Ustaz Rahmat Nur Hidayat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz, waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari ini, hari Jumat, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di siang yang cerah ini
guna untuk mendengarkan khutbah dan akan dilanjutkan nanti dengan sholat Jumat secara berjamaah. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, dan jika kita diberi waktu 1000 tahun untuk menghitungnya, maka sungguh kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung-hitung nikmatku, niscaya kalian tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Maka dari itu, kita seorang hamba diberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita patut bersyukurinya. Jangan kita tidak bersyukurinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Dan jika kalian bersyukur, niscaya pasti saya akan tambah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat kita. Akan tetapi kebalikannya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, sungguh azabku sangat pedih. Kita telah melalui satu bulan yang sebelum bulan ini adalah bulan Ramadan, dan sekarang ini adalah masih bulan Syawal. Maka berdahulunya bulan Ramadan janganlah membuat kita pada semangat. Amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan tentunya kita tetap lakukan di luar bulan Ramadan. Jangan hanya masuk bulan Ramadan semangat, akan tetapi keluar bulan Ramadan semangatnya hilang. Karena amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan ada juga di luar bulan Ramadan. Contohnya salat malam, salatul lail, bahkan puasa pun ada. Dan kita akan bahas nanti. Dan kita ingin membahas beberapa amalan yang istimewa. Kita hanya bahas beberapa saja ya. Karena kalau kita membahas semuanya, waktu akan tidak mencukupi. Yang pertama yang kita akan bahas adalah amalan istimewa adalah memiliki niat yang ikhlas. Maka segala amalan kita harus memenuhi dengan niat yang ikhlas, apapun amalan itu, maupun besar maupun kecil, karena tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya itu amalan itu tergantung dengan niatnya. Jika kita ikhlas meskipun kecil, maka pahala akan besar. Akan tetapi jika amalan itu besar tapi niat kita tidak ikhlas, maka tidak berbuat apa-apa. Maka luruskan dengan niat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala 'alal ladzina idza matu litahmiluka qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dami hadan alla yajidu ma yunfiqun." Yang artinya, dan tiada pula berdosa orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya membeli mereka kendaraan, lalu kamu berkata, "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu." Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air dan mata karena kesedihan lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Surah Taubah ayat 32. Maka segala amalan yang kita lakukan harus pertama adalah memiliki niat. Harus dengan ikhlas, bukan hanya mengharapkan semata-mata dari harapan manusia atau ingin dipuji. Tentunya kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan yang membuka ketika kita ingin melakukan amalan-amalan yang lainnya. Kemudian amalan istimewa yang lainnya yang kita akan bahas adalah mempelajari Al-Quran. Ini adalah beberapa bentuk amalan istimewa seorang muslim adalah mempelajari Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Maka tentunya Al-Quran, maka kita perlu mempelajarinya, baik dari dasar hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Maka banyak kaum muslimin di mana Al-Quran itu hanya sampai pajangan di rumahnya saja, tapi dia tidak membacanya. Bayangkan, satu huruf di dalam Al-Quran itu adalah 10 pahala. Jadi, adanya Al-Quran, kita membacanya, memempatkannya. Alangkah baiknya kalau kita menghafalnya lagi.
Karena Al-Quran itu adalah sumber kehidupan kita. Kita mempelajarinya. Dan dia juga merupakan akhlak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana khuluquhu Al-Quran. Dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Maka Al-Quran tersebut kita mempelajarinya dan mengamalkannya. Kemudian amalan-amalan istimewa seorang muslim selanjutnya adalah mempelajari ilmu agama. Di samping kita mempelajari Al-Quran, kita juga mempelajari ilmu agama. Bukan berarti ilmu-ilmu yang lain kita pelajari, karena ilmu-ilmu yang lain juga menunjang untuk mempelajari ilmu agama. Contohnya ilmu matematika yang kita pelajari itu membantu untuk ilmu agama. Contohnya dalam hal pembagian warisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu boleh berangkat derajat. Maka ilmu agama, ilmu ad-din itu penting kita pelajari. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat suatu derajat jika kita mempelajari ilmu agama. Kemudian amalan seorang muslim yang selanjutnya adalah berjalan ke masjid setelah berwudu dari rumah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala yahmullahu bihi khataya wa yarfa'u bihi darajat." Qalu wala ya Rasulullah wala isma'i bil wudu'a ala makan wa kasrat khataya ila al-masjid wa yuqalu salati ba'da salati wa zalika mudhaf. Ayat artinya, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amalan yang akan menghapus kesalahan dosa dan meningkatkan derajat? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Apa itu? Rasulullah bersabda, menyempurnakan wudu. Ya, wudunya disempurnakan dalam kondisi sulit. Banyak langkah menuju masjid, menunggu sholat setelah mendirikan sholat. Jadi kita berwudu di rumah, kemudian kita menuju masjid. Itu adalah amalan istimewa seorang muslim. Kemudian amalan istimewa seorang muslim berikutnya adalah berzikir hanya kepada Allah SWT. Berzikir kepada Allah SWT. Karena zikir kepada Allah SWT dapat menenangkan hati. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah SWT dapat menenangkan hati. Tentunya kita hanya banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan seorang muslim selanjutnya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menangis karena sesuatu atau karena kecewa atau karena yang lain-lainnya. Maka kita harus menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La yalijun nar rajulan bahkan min khasyatillah hatta ya'ud labanu min dar. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah sampai air susu bisa kembali ke kantong susu. Menunjukkan orang yang menangis hanya kepada Allah SWT, karena takut kepada Allah SWT akan dia tidak masuk dalam neraka, akan menyambut baginya surga. Tentunya adalah menangis karena takut hanya kepada Allah SWT. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa atubu wa lisa'il muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kami ingin melanjutkan membahas lagi beberapa amalan istimewa seorang muslim. Maka tentunya di antara amalan istimewa seorang muslim adalah sebagaimana yang telah kita lalui bersama di bulan Ramadan, itu adalah berpuasa di bulan Ramadan. Maka tentunya berpuasa di bulan Ramadan adalah hukumnya wajib. Maka jika ada seseorang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, maka dia akan berdosa. Dan ada pun orang yang meninggalkan atau yang tidak berpuasa Ramadan karena uzur, misalnya haid yang dimas bagi wanita
atau misalnya sahabat atau sakit, maka gantilah di luar bulan Ramadan, di hari-hari yang lain. Masuk Ramadan, iman dan ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Pada saat yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian, dengan berlalunya bulan Ramadan, apakah ada puasa lagi? Maka tentu ada. Sebagaimana kita di bulan ini masih bulan Syawal, tepatnya di 26 Syawal. Maka tentunya ada keutamaan untuk berpuasa Syawal. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man shoma Ramadan sum'at basita min Syawal faqad wasiyawad dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, apakah hanya Ramadan saja? Kemudian sum'at basita min Syawal, kemudian mengikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka Anda wasiyawad dahr, maka dia seakan-akan berpuasa setahun. Begini hitungannya. Kenapa seakan-akan puasa setahun? Pahala atau amalan kebaikan yang kita lakukan itu dilipat 10 kali, 10 kali lipat. Jika puasa Ramadan 1 bulan dikali 10, tentunya 10 bulan. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, 6 hari dikali 10 tentunya adalah 60 hari, sebanding dengan 2 bulan. Jadi tadi 10 bulan tambah 2 bulan, 12 bulan. Jadi seakan-akan kita berpuasa selama setahun. Itulah keutamaan puasa Syawal. Bagi yang ingin mendapatkan hal ini, segeralah untuk melaksanakan puasa Syawal. Tentunya adalah 6 hari. Dan kita telah berada di penghujung bulan Syawal ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini adalah dapat bermanfaat bagi diri saya dan kepada jamaah sekalian. Dan tentunya apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datang dari syaitan dan kesalahan saya sendiri. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا وترصوا سووا صفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة كلا أنفسنا كربك فزدت نبيك ستنا صلاة الجماعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Anak-anak